Six Sigma adalah strategi bisnis dengan konsep analisis statistik dengan cara peningkatan kualitas menuju target 3,4. Kegagalan dalam bersejuta kesempatan untuk setiap transaksi produk, barang, atau jasa. Six Sigma dibuat untuk menghasilkan pemborosan, mengurangi biaya karena kualitas yang buruk, dan memperbaiki efektivitas semua kegiatan operasi dengan target kesempurnaan. Prinsip dasar Six Sigma adalah perbaikan produk dengan melakukan perbaikan pada proses sehingga proses tersebut menghasilkan produk yang sempurna. Slide yang kedua ada aspek dasar Six Sigma. Six Sigma merupakan metode pemecahan masalah dari akibat cacat dan tingginya biaya yang disebabkan oleh rendahnya kualitas produk maupun proses. Six Sigma dapat menjadi filosofi manajemen yang bertujuan mencapai kualitas yang lebih baik melalui peningkatan kualitas terus-menerus. Terdapat 6 aspek utama yang perlu diperhatikan oleh manajemen yang ingin menerapkan konsep Six Sigma. Yang pertama yaitu benar-benar mengutamakan pelanggan. Seperti kita sadari bersama, pelanggan bukan hanya berarti pembeli, tapi bisa juga berarti rekan kerja kita, tim yang menerima hasil kerja kita, pemerintah, masyarakat umum, pengguna jasa, dan lain-lain. Yang kedua adalah manajemen yang berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan opini atau pendapat tanpa dasar. Yang ketiga, fokus pada proses, manajemen, dan perbaikan. Six Sigma sangat tergantung kemampuan kita mengerti proses yang dipadu dengan manajemen yang bagus untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, manajemen yang proaktif. Peran pemimpin dan manajer sangat penting dalam mengarahkan keberhasilan dalam melakukan perubahan. Yang kelima, ada kolaborasi tanpa batas, kerjasama antar tim yang harus mulus. Dan yang terakhir, selalu mengejar kesempurnaan. Selanjutnya, dalam penerapan Six Sigma, target atas kecacatan atau kegagalan proses dikontrol dalam target 3,4 atau DPMO, yaitu Defects per Million Opportunities, atau kegagalan per sejuta kesempatan, yang artinya dalam 1 juta unit produk yang diproduksi hanya ada 3,4 unit yang cacat. Berarti perusahaan memproduksi produk dengan tingkat kepuasan pelanggan mencapai 99,997%. Di sini juga ada contoh tabel konversi Sigma. Selanjutnya, ada tingkatan posisi bagi orang dalam metodologi Six Sigma adalah yang pertama ada champions atau sponsor atau top management, yang kedua ada master black belt, yang ketiga ada black belt, yang keempat ada green belt, yang kelima ada team members atau anggota tim, yang keenam ada process owner atau pemilik atau orang yang mengerjakan proses. Pengetahuan tentang statistik wajib dimiliki bagi orang yang menggunakan metodologi Six Sigma ini, terutama pada posisi green belt, black belt, dan master black belt. Untuk mendapatkan sertifikasi green belt, black belt, dan master black belt, diperlukan pelatihan khusus dan diuji oleh badan penguji seperti ASK. Metode Six Sigma dibutuhkan untuk melakukan peningkatan terus-menerus melalui pendekatan yang sistematis, berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta dengan menggunakan peralatan, pelatihan, dan pengukuran. Sehingga semua kebutuhan pelanggan yang terpenuhi, terdapat 2 metodologi Six Sigma yang dapat digunakan, yaitu DMAIC, yang kedua itu ada DMA-DV. DMAIC itu digunakan pada saat sebuah perusahaan sudah memiliki sebuah produk jadi atau produk yang masih dalam tahap proses, namun belum tercapai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. DMAIC digunakan untuk meningkatkan proses bisnis yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama define, yaitu mendefinisikan secara formal sasaran peningkatan proses yang konsisten dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu measure, yaitu mengukur kinerja proses pada saat sekarang atau baseline measurements, agar dapat dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu lakukan pemetaan proses dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikator kinerja kunci atau Key Performance Indicator atau KPI. Yang ketiga itu ada analis, yaitu menganalisis hubungan sebab akibat berbagai faktor yang dipelajari untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang perlu dikendalikan. Yang keempat ada improve, yaitu mengoptimasikan proses menggunakan analisis seperti design of experiments atau DOE dan lain-lain untuk mengetahui dan mengendalikan kondisi optimum proses. Yang kelima yaitu ada control, yaitu melakukan pengendalian terhadap proses secara terus-menerus untuk meningkatkan kapabilitas proses menuju Six Sigma. Strategi yang kedua yaitu DMA-DV, yaitu strategi perancangan proses baru dengan memanfaatkan
perangkat-perangkat kerja dan metode-metode terbaik di dalam perencanaan produk maupun proses. Baik itu proses pengembangan produk, desain atau redesign proses pelayanan atau proses bisnis internal. Nah, tahap-tahap dalam proses DMA/DV adalah yang pertama yaitu define, mendefinisikan secara formal sasaran dari aktivitas desain proses baru dan atau desain produk baru yang secara konsisten berkaitan langsung dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan dan strategi perusahaan. Yang kedua ada measure, yaitu mengidentifikasi critical to qualities atau CTQS, kapabilitas produk atau produk capabilities, lalu ada kapabilitas proses atau proses capabilities dan evaluasi risiko dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada analis, yaitu mengembangkan dan mendesain alternatif-alternatif, menciptakan high level design dan mengevaluasi kapabilitas desain agar mampu memilih desain terbaik. Yang keempat ada desain, yaitu mengembangkan desain secara terperinci atau develop detail design. Lalu optimisasi desain atau optimize design dan rencana untuk verifikasi desain. Nah, pada tahap ini mungkin membutuhkan simulasi. Yang terakhir adalah verify, yaitu memverifikasi desain, setup pilot runs dan implementasi proses baru. Kemudian menyerahkan kepada pemilik proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ini merupakan fase awal dalam langkah Six Sigma. Pada fase ini, tim akan mendefinisikan keinginan dan kebutuhan konsumen serta membuat perencanaan penyelesaian proyek. Terdapat dua hal yang perlu dilakukan, yaitu mendefinisikan proses inti perusahaan dan mendefinisikan kebutuhan spesifik kebutuhan pelanggan. Kedua ada measure atau pengukuran. Dalam langkah ini, tim akan memformulasikan ulang permasalahan serta memulai pencarian akar masalah. Tujuan dari langkah measure adalah mencari peluang untuk perbaikan atau peningkatan kinerja dan menetapkan ukuran yang akan dijadikan basis pengukuran peningkatan kinerja setelah proyek Six Sigma diimplementasikan. Terdapat dua tahap measure atau pengukuran, yaitu menentukan karakteristik kualitas kunci dan mengembangkan rencana pengumpulan data. Ketiga ada analyze, langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas dalam metode Six Sigma. Analyze bertujuan untuk pencarian dan analisis terhadap hal-hal mendasar yang menyebabkan terjadinya variasi pada sistem atau proses yang berpotensi menimbulkan defect. Terdapat tiga hal yang perlu dilakukan pada tahap ini, ada eksplorasi, membuat hipotesis, verifikasi penyebab. Keempat ada improve. Tujuan fase improve adalah untuk mencari dan mengimplementasikan solusi yang akan mengeliminasi penyebab masalah, menurunkan variasi proses dan mencegah terulang lagi terjadinya kejadian yang sama. Keempat ada control. Tahap yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dengan metode Six Sigma adalah control. Tujuan fase control adalah memastikan bahwa pelaksanaan implementasi pengukuran performa proses dan dokumentasi hasil dapat berjalan secara lancar dan efektif. Juga untuk mengantisipasi perlunya penyesuaian dan operasi terhadap perubahan customer requirement. Selanjutnya adalah teknik penerapannya. Terdapat 8, brainstorming, sistem 5R, root cause analysis, benchmarking, Spokayoke, suara konsumen, Kaizen, value stream mapping. Brainstorming adalah langkah pertama yang dilakukan sebelum menggunakan peralatan dalam Six Sigma, di mana dalam teknik ini Anda harus menggunakan berbagai ide dan cara efektif yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. Ada sistem 5R yang dimaksud di sini adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dari 5 langkah ini dilakukan untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu dan menurunkan tingkat hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan. Ketiga ada root cause analysis, analisis akar masalah atau yang disebut sebagai root cause analysis, suatu tahap yang harus diselesaikan secara internal menggunakan teknik 5W, why, who, when, what, where,
Hal ini dilakukan agar dapat menemukan akar permasalahan yang terjadi. Keempat, ada benchmarking. Teknik ini dilakukan untuk menentukan standar pengukuran. Dalam hal ini, Anda dapat melakukan perbandingan dengan kompetitor ataupun bisnis lain. Tujuannya agar mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh kompetitor. Kelima, ada Pokayoke. Teknik ini dilakukan untuk menghindari berbagai potensi kesalahan dan penyusunan strategi. Dalam teknik ini, karyawan juga harus mampu mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan inefisiensi dalam bisnis. Keenam, ada suara konsumen. Langkah ini dilakukan untuk mendengar setiap kritik dan saran yang diberikan konsumen, baik secara internal maupun eksternal. Hal tersebut bertujuan agar dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki berdasarkan saran maupun kritik konsumen tersebut. Ketujuh, ada Kaizen. Teknik ini merupakan suatu strategi yang digunakan dalam meningkatkan bisnis dengan cara memantau, mengidentifikasi, dan juga melakukan berbagai perkembangan selanjutnya. Kedelapan, ada value stream mapping, merupakan suatu teknik pengukuran material dan informasi untuk mendesain proyek yang akan datang. Tujuannya untuk memaksimalkan pengurangan inefisiensi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, berikutnya adalah studi kasus, yaitu pada PT Cahya Sakti Motor yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan agen pemegang saham merek BMW. Dilakukan penerapan metode Six Sigma dengan pendekatan DMAIC pada proses handling painted body BMW X3. Proses tersebut masih menunjukkan tingkat sigma sebesar 3,3, jauh dari target level 6 sigma yang diharapkan. Melalui analisis data catat produksi menggunakan diagram Pareto, ditemukan 4 jenis catat utama, yaitu flex sebesar 31,3%, chip 24,7%, contamination 18,7%, dan scratch sebesar 13,3%, yang menjadi fokus prioritas perbaikan. Dengan menerapkan tahap define, measure, analyze, improve, dan control, perusahaan melakukan identifikasi masalah, pengukuran tingkat cacat, analisis akar penyebab, perbaikan proses, serta pengendalian hasil perbaikan. Hasilnya, proses handling painted body menjadi lebih stabil dan kualitas produk meningkat, mendekati standar Six Sigma yang menjadi lebih stabil seperti yang diinginkan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan Six Sigma secara sistematis dapat menurunkan cacat produksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan di industri otomotif. Kesimpulannya, Six Sigma adalah metodologi manajemen kualitas berbasis statistik yang bertujuan mengurangi cacat dalam proses bisnis hingga mencapai target sebesar 3,4. Hingga mencapai target hanya 3,4 cacat per sejuta peluang DPMO. Metodologi ini merupakan gabungan dari prinsip Total Quality Management dan Statistical Process Control yang dikembangkan secara sistematis pertama kali oleh Motorola pada tahun 1986. Penerapan Six Sigma berfokus pada kepuasan pelanggan, pengambilan keputusan berbasis data, dan perbaikan proses berkelanjutan dengan melibatkan seluruh tim organisasi melalui tingkat tanggung jawab tertentu seperti Green Belt, Black Belt, dan Master Black Belt. Metode Six Sigma terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu DMAIC untuk perbaikan proses yang sudah ada dan DMADV untuk merancang proses atau produk baru. Masing-masing dengan 5 tahap sistematis yang saling berurutan. Keberhasilan implementasi Six Sigma juga ditentukan oleh dukungan teknik tambahan. Teknik tambahan seperti brainstorming, root cause analysis, benchmarking,
POCAYOK, VOC, Kaizen, dan Value Stream Mapping yang membantu mengidentifikasi dan mengeliminasi penyebab inefisiensi. Dengan penerapan Six Sigma secara konsisten, perusahaan dapat mencapai kualitas produk yang tinggi, biaya operasional yang lebih efisien, serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan pelanggan.